Yes. Oh ya. Anissa Indah. Ayu Febriana. Yes. Flavia. Zia. Yes. Fajri. Yes. Riza. Yes. Rizka. Yes. Rangga. Yes. Dilan. Asad. Istiqomah. Renita. Akita. Dwi Kuswini. Ivan Ica. Nasba. Putri Nabila. Januar. Ahmad Irfan. Agustina. Ria. Arif. Sasi. Viko. Yes. Putri Sukma. Nur Anissa. Ini banyak yang sakit gak sih? Bukan sembuh ya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Jadi barangkali ibu bisa diinfokan kuliah saya kan selalu live YouTube saat ini ya. Jadi barangkali nggak bisa join di kelas, nanti bisa lihat di YouTube saya tidak di atas ini. Nah, oke. Kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang simple present dan simple past tense. Setiap tenses itu memiliki karakteristik atau penggunaan verb tertentu. Nah, mungkin masih ingat simple present, kira-kira verb keberapa yang digunakan? Verb 1. Terus di simple past tense, verb keberapa yang digunakan? 2. Nah, kita akan ke tenses yang ada continuous. Kira-kira kalau tenses yang ada continuous menggunakan verb yang seperti apa? Verb A. Nah, oke. Jadi baik present dan past continuous itu menggunakan kata kerja bentuk E yang menunjukkan sedang dilakukan, sedang dikerjakan. Nah, namun untuk membentuk kata sedang di dalam bahasa Inggris itu kan sedikit berbeda dengan versi bahasa Indonesia. Ketika dalam bahasa Indonesia kita ingin menyebutkan sedang dikerjakan, sedang dilakukan adalah penambahan kata sedang dan kata kerja. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris untuk membentuk sedang itu kita ada tambahan E di belakang. Pembentukannya verb 1 plus E. Jadi verb yang paling dasar bentuk pertama ditambah E. Tapi tidak semua kata kerja itu bisa ditempeli E dengan gampang ya. Misal katakanlah ingin membaca jadi reading, sedang membaca. Terus misal si duduk menjadi sitting, dia harus double T. Terus misal kayak kata menulis, WRITE ada kata E, tapi E-nya hilang ditambah E jadi writing bukan writing. Misal make membuat, sedang membuat jadi making bukan making. Nah, ada beberapa aturan ya. Jadi untuk membentuk kata verb itu ada beberapa aturan. Nah, kita akan bahas beberapa aturan tersebut. Nah, jadi ada beberapa rule untuk membentuk kata kerja bentuk E. Jadi setiap kata kerja di dalam bahasa Inggris ketika ada tambahan apapun itu biasanya ada rumusnya. Kayak di simple present tense, kata kerja yang harus di ending S atau ES itu ada rumusnya. Terus di dalam simple past tense, kata kerja yang regular verb yang endingnya D atau ED itu juga ada rumusnya. Nah, verb itu juga sama. Kebanyakan kata kerja itu memang langsung ditambah E. Kebanyakan memang langsung ditambah E ya. Nah, namun ada juga kata kerja yang tidak langsung bisa ditambah E. Misal apa sih kata kerja yang bisa langsung ditambah E ya? Contohnya bisa kayak kata add.
BAKE ya. Kalau ini membakar yang makanan beras. Nah, beras bisa digosok gitu. Kok menelpon atau memanggil tergantung konteks ya. Menelpon atau memanggil. Meminjam, oke. Memasak, oke ya. Nah, jadi oke. Mengoleksi atau mengumpulkan, oke. Mengoleksi mengumpulkan. Membersihkan, oke. Memanjat, oke. Mendesain itu kayak menciptakan bisa, merancang bisa, oke. Membuat bisa, desain aja jadi bisa. Mengerjakan atau melakukan, oke. Mengunduh, kalau aku mengunggah. Kayaknya kemarin kita ngobrolnya dengan kasih bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya. Nah, oke, gambar, oke, minum, oke, drink ya, makan, nah ini jadi mengubah, oke ya, mengubah bisa, jadi menikmati, masuk bisa, memasuki bisa ya, untuk sistem bisa pun ruangan juga bisa. Nah, menemukan file, oke, menyelesaikan, sinonimnya kata M bisa juga ya, mengakhiri, menyelesaikan, menghentikan, ya hampir ya. Nah, mengikuti sinonimnya join ya, following berarti sedang mengikuti ya. Kalau ada kata bicara sebanyak gabungan, misalnya kata tidak ada berarti tidak mengikuti. Pergi, oke. Membantu, oke. Masukkan bisa, insert, menyisipkan. Insert itu menyisipkan, nah insert. Sama dengan foto mengikuti. Sorry ya ini. Melompat, oke. Mengetahui, membentuk, oke ya. Proses. Loading sedang loading membuat. Ya kan, loading itu load itu memuat ya. Sedang loading sedang memuat ya. Kan sedang proses dulu. Nah, tertawa, oke, menertawakan, tertawa ya. Mempelajari dia lebih umum ya, secara lebih ke mata pelajaran mata kuliah yang lebih akademik lagi itu dia bisa akademik, bisa non akademik yang mempelajari banyak hal. Menguji, kalau depannya ada an berarti anak berarti tidak terkunci ya, unlock. Membuka kunci bisa juga. Ketemu bisa, menemui bisa. Oke. Menggunakan untuk audio musik, lagu, radio, dan listen. Kalau dia itu juga menggunakan itu lebih luas ya. Listen itu lebih musik, lagu, radio. Melihat tapi lebih dekat. Bukan ini. Nah, apa yang melihat lebih dekat. Membuka, oke. Memesan, oke ya. Menawarkan, oke. Menawarkan juga dengan menawar ya, tidak ya. Menawarkan, offer ya, offer. Memanggil atau menemui
playing ya. D. Play jadi playing. Oke. Pray itu doa sholat bisa juga ya. C. Berkata. C. Mengatakan. Nah, C bukan saya. C bukan saya. C. Stay bukan stay. Stay ya. Stay itu bisa menetap, bisa artinya tinggal, bisa apa ya? Stay itu menginap, bisa juga. Atau stay di berarti mungkin tetaplah bersama aku. Terus kata kerja yang endingnya konsonan plus y atau y dan sebelumnya konsonan dia juga langsung ditambah e ya. Apply. Apply bisa artinya melamar untuk pekerjaan ya, bisa juga artinya mengamalkan, apa ya, mengimplementasikan. Nah itu juga bisa apply, banyak ya. Menyalin, oke, mengopi, bukan ngopi ya, ngopi minum bukan ya, menyalin, ngopi. Nah, kira-kira kalau pasto apa? Saya menyalin, pasto itu nempel. Istilah yang biasa kita gunakan ya di dalam word ya. Nah, mengeringkan, oke. Menggoreng. Menikahi atau menikah bisa ya. Belajar. Memasak bisa sampai ya. Menimbun beberapa bisa sampai itu artinya banyak juga memasak. Oke. Ketika kata kerja endingnya adalah e dan sebelumnya konsonan tinggal tambah e. Sorry ya, huruf e diubah jadi i ya, lalu ditambah i. Arrange. Dia sebenarnya kayak manajemen ngatur, menyusun. Ya, oke. Arrive. I arrive at 9 o'clock. Sampai tiba. Oke. Memanggang atau membakar untuk roti ya, untuk makanan biasanya ya. Percaya sebenarnya dengan kata trust ya, trust me, percaya sama aku ya. Browsing apa nih browsing kira-kira? Browsing itu apa? Bisa mencari, bisa berjelajah, bisa. Tapi itu sistem ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari buku, aku mau browsing buku apa? Tidak bisa. Browsing itu lebih ke sistem. Ya, browsing bisa katakan web, situs, lebih ke situ ya. Kalau mencari biasanya pakai search atau look for, search ya. Mencari atau SEK itu juga sama dengan search. Nah, ini mencari tetapi dia lebih ke sistem ya. Jadi tidak semua kata kerja itu konteksnya itu bisa disamakan gitu. Tidak kayak kata masuk, enter itu bisa untuk sistem, bisa untuk ruangan. Kalau bisa kita mau login itu masuk sistem, bukan ruangan. Aku mau login ke kelas dulu tidak bisa, semua sama-sama masuk, cuma beda konteksnya. Loginnya masuk ya, sign in juga masuk. Nah, log out keluar, terus sign out juga keluar. Nggak keluar kelas, aku nggak log out kelas dan nggak pas ya. Go out. Nah, merubah ya, oke. Menutup, datang, oke. Menghapus, oke. Kalau kata kerja biasanya di ending R, ER, R atau OR itu biasanya jadi kata benda, erase, tambah R, erase. Jadi kata kerja itu bisa berubah jadi kata benda. Ketika ending beberapa kata kerja, ketika endingnya E tambah R, dia langsung berubah kelas katanya jadi benda. Kayak kata terus, kata bermain play, dia endingnya konsonan ditambah ER, dia berubah jadi kata dia. Bermain awalnya kata kerja, lainnya jadi kata benda. Kayak kata apa lagi ya, game, permainan game itu permainan apa ya? Permainan game, bermain. Now juga jadi now, dia tetap sama. Yang beda itu kayak gini. Kata sing, bernyanyi,
Memberi jadi giving ya. Giving. Yes. Mana gak? Yes jadi giving. Memiliki. Menyembunyikan bersembunyi bisa. Berharap. Sama dengan wish. Tapi kalau untuk doa, beberapa ucapan mendoakan pakainya wish. Bukan I hope you nggak sebelum bisa sih, cuma nggak kurang pas. Misal wish you lah, wish you the best, hope you the best bisa. Cuma mungkin lebih familiar bisa itu mendoakan wish berharap. Nah, I hope wish you. Kau sudah invite. Bisa langsung, bisa kata kerja, bisa kata keterangan dari. Nah, I think saya tinggal bacanya sama ya, tapi tulisannya beda. Sama meninggal juga tulisan, tapi kembalikan ke konteks. Nah, if lo meninggalkan, don't leave me, berarti jangan tinggalkan aku. Membuat atau biasanya untuk masakan bisa membuat atau memasak atau diapain makanan lebih. Memindahkan atau berpindah. Menggeser bisa juga. Ya, jadi masih mau menempel. Menempel. Mempersiapkan. Menerima sinonimnya kata accept ya. Mengulang. Restore, menyimpan ulang ya, restore. Mengendarai itu roda 2. Oke. Tapi kita menyiapkan cara save. Menyimpan. Oke, save. Menyimpan. Kalau pakai F itu artinya aman. Nah, sama-sama bacanya sama, save ya. Cuman ya itu ya, beda mereka. Dia pakai F itu dia kata jadi kata sebab aman. Kalau ini menyimpan. Membagikan, berbagi. Oke. Serve. Melayani bisa itu oke, menghidangkan bisa juga untuk makanan. Bersinar, lihat. Tersenyum. Mengambil, take ya, taking. Mengetik. Menggunakan. Nah, terus ketika kata kerjanya itu ending double langsung ditambahin. Agree jadi agree, setuju. Nah, kata kerja kalau depannya di situ bisa juga membentuk tidak, disagree, tidak setuju. Like suka, tidak suka, dislike. Free membebaskan dia, sama si memilih. Terus ketika kata kerjanya endingnya e dan sebelumnya adalah i, maka ie harus diubah jadi y baru tambah e. Nah, lain jadi lain berbohong lain. Ya, nggak banyak sih lain. Nah, terus ini nih kata kerja, beberapa kata kerja ya, beberapa kata kerja yang endingnya adalah konsonan vokal konsonan ya. Beberapa kata kerja ini harus di double. Misal kayak kata sitting. Saya bilang maksudnya kan jadi kate. Kate. Terus misal kayak kata format ya, mengubah bisa juga format. Nah, ini juga. Terus kayak ini, dia jadi getting, bukan getting. Getting, ya, masalahnya sama orang jadi misal ya, beda maknanya getting sama getting ya. Nah, terus kayak kata ini. Nah, oke. Merangkul bisa memperbisa. Terus kayak kata ini. Bercanda, sini bagiannya bercanda ya. Oke, dia kayak
visiting, bacanya itu tunggal sitting, nggak usah sitting, nggak usah diperjelas kayak bersarap ya. Sitting, stopping ya, oke. Swimming, nah kalau kita familiar swimming itu double F. Transferring ya, kan transfer, mengirim, bisa. Memenangkan. Kalau ini sama, ketika endingnya ini sama ya. Beginning. Forget jadi forgetting, melupakan. Sambil mengirim atau mengulang bisa. Cancel, membatalkan. Nah, terus ini ada kata kerja yang dinilai harus punya vokal harus di double N. Cancel jadi canceling, controlling ya, kontrol, mengawasi. Terus travel jadi traveling ya, bepergian. Oke, susah-susah ya. Nah, seperti itulah bentuk voting. Nah, kita akan ke sini ya. Nah, saya akan ke sini. Aman tarikan. Nah, saya akan ke sini. Continuous itu kan maksudnya adalah menunjukkan sedang. Continuous itu menunjukkan kata yang sedang. Nah, sedang di sini berarti sedang dilakukan atau sedang dikerjakan. Nah, kalau kita misal di simple present continuous, nah berarti ada aktivitas kejadian yang sedang dikerjakan. Nah, kalau present continuous kira-kira sedang dikerjakannya kapan? Nah, saat ini, sekarang. Nah, continuous itu intinya bentuk sedang. Kalau present saat ini berarti yang sedang dikerjakan saat ini. Nah, fungsinya apa? Mendeskripsikan peristiwa kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, biasanya identik dengan penggunaan to be, karena kita di present continuous to be-nya harus to be present, yaitu is and are. Siapa subjek yang menggunakan is? Siapa yang menggunakan am? Oke, kalau a you, we. Nah, terus penggunaan verb a yang sudah kita bahas. Nah, berarti dia identik dengan to be, SMA plus verb a. Misal, we are studying English. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Atau I am teaching English now. Aku sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, penanda waktunya menunjukkan penanda waktu yang saat ini atau sekarang ini. Misalnya, today, hari ini. Ya, hari ini today bukan this day. Malam ini tonight bukan this night. This morning, this afternoon, this evening juga bisa. Terus at present, nggak banyak ya. Nah, ada beberapa penggunaan ya. Kapan kita menggunakan simple present continuous ya? Ketika menyatakan sebuah peristiwa yang sedang berlangsung saat berbicara. Ya seperti tadi misal, I am teaching English now. We are studying English. Misal kita melihat ayah lagi nonton TV. Misal my father is watching the television now. Misal kita lagi melihat ibu kita lagi masak di pagi-pagi. Kenapa? My mom is cooking in the kitchen now. Atau yang kedua, bisa juga menyatakan sebuah peristiwa perbuatan yang sedang dilakukan tapi bersifat sementara dan mungkin bisa melakukan kegiatan yang lain. Nah, misal my mom is cooking now. Ibu lagi masak di sekarang tapi she will wash the
One. And the girl is tiga. Empat. Lima is enam is tujuh is delapan is sembilan is 10. Nah, kalau kita lihat di sini ada subjek, to-be-nya SMA plus verb aim semua. Dan kata it, play, watch, run, ya, read, shine, rain, sleep, dan listen. Oke, what? Ya. Nah, dia ada berarti dia jamak. Ya, kalau tunggal dia pakai A. Dua, tiga, M. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 is the set, ya, belum jelas antara laki-laki atau perempuan, ya, maka dia bisa diisi maka pakainya komen jadi aku lagi ya, main bareng ya, komen jadi oke, 2, 3, 4, 5 is oke, 6, 7, 8, 9 is 10. Terus bagaimana kalau kita ingin mengubah kalimatnya menjadi versi negatif dan interrogatif? Nah, present continuous, segala tenses yang continuous nggak butuh kata bantu kayak present dan past tense. Present tense, kemarin kata bantunya apa ya? Kemarin di simple present dan ada kata bantunya dua, dulu dan das. Kalau past tense, kalau tenses yang present continuous nggak butuh kata bantu. Nah, tapi subjek dan to be harus disesuaikan, ya. Positifnya subjek to be SMA plus verb aim. Negatifnya subjek to be SMA plus not plus verb aim. Interrogatifnya to be plus subjek plus verb aim. I am reading book now. Aku sedang baca buku sekarang. Aku tidak sedang baca buku sekarang, maka am I reading book now. You are playing tennis now, misalnya. Kau sedang bermain tenis sekarang. Kau tidak sedang bermain tenis sekarang. You are not playing tennis now. Are you playing tennis? Apa kamu sudah main tenis? Misal, we are doing an English test. We are not doing an English test. We are not doing an English test. Okay, are we doing English ya? The students are borrowing the books. Are not okay. Borrowing the books. Are okay. Borrowing the books. Terus bisa untuk English ya, Islam bisa disingkat Isa. Terus kalau bisa jadi Aren. Nah, kalau M1 biasanya disingkat gini ya. Biasanya biasanya gini. Daripada gini. Aneh. Biasanya aneh ya. Jadi kalau M4 boleh disingkat tapi ya ayatnya aja ya. Nah, oke. Terus kita ke sini. They are walking to the class. Nah, they are mereka sedang berjalan ke kelas. Sudah dibalik ya. Are they going to class?
ketika present continuous digabungkan dengan future. Will verb 1 itu kayak kemarin di present ya, modal nah, future juga masuk. Nah, bisa my mom atau mother is cooking now, but sipping was in the distant zone ya. Nah, ini juga bisa ya. Ibuku sedang masak, tapi dia nanti akan mencuci peralatan dapur segera. Atau misal kita gabungkan dengan present tense, lalu present continuous boleh. Bisa I get up, aku bangun pagi. Sedangkan my mom is cooking the breakfast, aku bangun, ibuku sedang masak, aku lagi bangun, ibuku lagi masak. Nah, jadi seperti itu ada kejadian yang mungkin terjadi dalam waktu yang bersamaan, tapi yang satu apa ya, yang satunya itu sedang dilakukan. Coba kalau misalnya ada satu paragraf pendek, nah di sini ada kejadian dua aktivitas yang berbeda. Ya. Misal kita melakukan kegiatan ini di hari Minggu, tetapi di situ juga ada kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang lain ya, oleh si subjek yang lain. Nah, misal saya bangun jam 4.30 pagi, sholat subuhnya di rumah, terus pergi ke dapur. Saya melihat ibu saya sedang masak dan ayah sedang mencuci alat masak. Saya membantu mereka. Ini masih anak-anak present, jadi boleh dilakukan. Oke, berarti I waktu 30 ya, bukan 30. Saya sholat subuh di rumah. Ibu saya sedang memasak. Sudah berakhir, nggak ada kaitannya dengan saat ini. Nah, itulah past continuous.
games, yang satu sedang main game. Well, I was running my clothes yesterday. Yang satunya lagi nyetrika, tapi sama-sama kemarin. Ya. Ada dua aktivitas yang sedang dilakukan dengan subjek yang berbeda, tapi waktunya lampau. Bisa juga menyatakan peristiwa kejadian yang terjadi secara bertahap. Bisa. Jadi boleh nggak digabung dengan tenses yang lain? Boleh. Past continuous dulu baru past tense boleh. Past tense baru past continuous juga boleh. Misal, I was eating when you visited me yesterday. Aku lagi makan ketika kamu ke rumahku kemarin. Nah, berarti pas aku duluannya anakmu, boy lagi makan. Nah, sekarang udah selesai, sekarang masih main, ulang mungkin. Atau past tense dulu baru past continuous. I visited you yesterday when you were eating. Aku mengunjungimu kemarin ketika kamu lagi makan. Semua lampau semua. Lampau semua. Jadi ketika ada sesuatu yang lampau, ada kejadian yang sedang dilakukan di waktu yang oke, fill in the blank by using words or Okay, the teacher was teaching English. The teacher was
boleh disingkat. Tapi